gerbang tengahnya itu ada yang bilang di Pantai Petanahan, ada juga yang bilang di Parangkusumo. Tapi kalau menurut saya pribadi, gerbang tengahnya itu tepat di Pantai Petanahan. Parangkusumo itu gerbang sebelah. Kalau istananya misalkan diukur dari Pulau Jawa itu dari mana sampai mana? Kalau luas wilayahnya hampir mencakup semua Samudra Hindia. Di sana juga ada masjid terbesar se-Asia Tenggara atau barangkali sedunia ya. Ada di sana di Keraton Pantai Selatan itu masjid yang luar biasa besarnya, luar biasa megah. Sebentar, itu kan Istana Pantai Selatan itu kan goib. Iya. Emang ada masjid goib itu? Masjid goib banyak, bukan hanya di Pantai Selatan saja, di Keraton Selatan saja, tapi di daratan juga banyak. Goib juga. Iya, masjid goib itu banyak. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rodi Saputra bersama Mas Gendur di acara Jalan-Jalan Malam Jumat. Kali ini kita jalan-jalannya ke mana, Mas? Ya, kali ini kita sudah berada di pantai di daerah Kebumen yang terkenal dengan mitos pesugihannya ya. Oh, Tepatnya di Pantai Karangbolong. aku malah baru tahu kalau misalkan di Pantai Karangbolong itu buat pesugihan bisa gitu. Berarti nyambung dengan episode sebelumnya yang podcast ya, Mas ya? Iya. Tentang Istana Pantai Selatan. Temanya kali ini Istana Ratu Pantai Selatan. Tapi lebih tepatnya salah satu gerbang menuju Istana Pantai Selatan. Jadi di area sini ada bagian pintu gerbang Istana Pantai Selatan. Iya. Istana Pantai Selatan. Langsung saja apa gimana ya, Mas? Iya, bisa, boleh. Untuk pertama kita menuju ke sebuah gua. Langsung aja ya. Ya, kali ini kita sudah berada di tepat di depan gua ya. Dan ini yang disebut gua Karangbolong. Tapi ini cuma replikanya saja. Maksudnya gitu. Kalau gua aslinya bukan di sini, gua aslinya itu tepat di tebing samudra. Jadi di sebelah sana. Dan nggak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Tapi biarpun ini buah replika, justru tempat ini biasa dijadikan tempat ritual. Tempat ritual buat mereka yang menginginkan sesuatu atau tujuan lah. Ada yang tujuannya untuk mencari kekayaan atau jabatan atau semacam itu ya. Tepatnya ada di dalam sana itu, kalau nggak salah ada 2 tempat yang biasa digunakan untuk, kalau istilah orang muslimnya itu berziarah ya. Tunggu, Mas, ini buatan manusia. Kalau menurut cerita ini buatan manusia. Oh, jadi kalau yang Gua Karangbolong aslinya itu memang terbentuk secara alami atau? Kalau yang gua aslinya memang terbentuk secara alami, dan kalau di gua aslinya itu yang dijadikan tempat burung walet itu bersarang. Kalau ini kan cuma replikanya kan. Kembali lagi ke tema ya, karena pantai di sini itu termasuk salah satu jalur menuju gerbang Keraton Pantai Selatan. Dan biasanya kalau ada orang yang punya tujuannya ke kerajaan Pantai Selatan itu pasti ada ritual. Dan kebanyakan kalau yang via sini, ritualnya kalau nggak di dalam gua sana, di luar ada di bawah sebuah pohon. Cuman kalau dari sini ya lumayan jauh ya. Oh, naik. Iya, naik. Tepatnya di bawah pohon warung. Biasanya kalau habis
ritual dan tujuannya mendekati tercapai, biasanya pasti ada acara larungan. Setelah ritual biasanya kalau acara larungan itu di sebelah sana, kita langsung ke sana aja ya. Ya, kali ini kita sudah berada di salah satu tempat yang biasa digunakan orang-orang yang biasa ritual di goa tersebut melakukan larung sesaji. Tepatnya ini ya, area sini kan hanya salah satu. Kalau yang paling ramai paling mungkin itu di sebelah sana. Untuk kali ini di sana terlalu ramai, banyak orang mancing, takutnya mengganggu ya. Jadi kita ke salah satu tempat ada yang kebetulan di sini sangat sepi dan nggak ada orang beraktivitas di sini. Ya paling-paling yang beraktivitas di sini hanya makhluk-makhluk gaib. Oh ya, untuk tempat di mana orang-orang mempunyai tujuan, entah itu kekayaan atau istilahnya kesugihan atau kepangkatan atau ini naik jabatan yang berada di dalam gua, kita nggak bisa masuk ya, karena itu privasi. Oh, lokasi yang tadi bukan? Iya, itu kan bersifat privasi, takutnya kita mengganggu ketentraman para penghuni-penghuni itu. Dan ini tepatnya juga di ujung gua ya. Jaraknya kira-kira berapa nih dari ujung ke ujung? Kalau dari mulut gua sampai ujung ini kisaran 20 sampai 30 meter. Dan salah satu gerbangnya itu sebenarnya jalannya lewat sini. Jalan yang menuju gerbang itu salah satunya itu lewat sini. Cuman kalau di sini tuh jalan arah ke gerbang itu termasuk jalan kecil ya. Jadi jalannya itu kayak semacam tangga. Oh, kayak jalan setapak di pegunungan gitu, apa seperti tangga yang megah? Kalau untuk ukuran jalannya sih nggak terlalu besar, cuman rame dibanding jalan utama yang di pantai Tanahan itu. Untuk jalan menuju gerbang pintu Keraton Pantai Selatan itu untuk rame orang mempunyai hajat ke sana, rame yang sini. Bisa dibilang itu samping nggak? Apa memang semuanya depan? Jadi gini ya, istana Pantai Selatan itu kan menghadapnya ke utara. Gerbangnya itu 3 atau 5 ya. Gerbang tengahnya itu ada yang bilang di Pantai Petanahan, ada juga yang bilang di Parangkusumo. Tapi kalau menurut saya pribadi, gerbang tengahnya itu tepat di Pantai Petanahan. Parangkusumo itu gerbang sebelah. Kalau istananya misalkan diukur dari Pulau Jawa itu dari mana sampai mana? Kalau luas wilayahnya hampir mencakup semua Samudra Hindia. Di sana juga ada masjid terbesar se-Asia Tenggara atau barangkali sedunia ya. Ada di sana di Keraton Pantai Selatan itu masjid yang luar biasa besarnya, luar biasa megah. Sebentar, itu kan istana Pantai Selatan itu kan gaib. Iya. Emang ada masjid gaib itu? Masjid gaib banyak, bukan hanya di Pantai Selatan saja, di Keraton Selatan saja, tapi di daratan juga banyak. Gaib juga? Iya, masjid gaib itu banyak. Biasanya kalau masjid-masjid gaib itu kalau yang ada di daratan ya, itu berada nggak jauh dari petilasan orang-orang dahulu. Misal petilasan seorang syekh atau seorang kiai biasanya nggak jauh dari situ. Kalau misalkan ada orang mau ke sini pengen melakukan pesugihan, ada juru kuncinya? Kalau untuk hal itu dimanapun, apalagi di sini, sedangkan di pesarean-pesarean aja pasti ada juru kunci. Kalau di sini otomatis juru kunci banyak, nggak cuma satu. Cuman setiap petilasan lah ya, itu yang megang satu. Misal kalau di sini kan di goa ya, juru kuncinya ada, yang di bawah pohon sana juga juru kuncinya beda lagi. Biasanya kalau untuk larung sesaji, pelaku ritual itu lewatnya lewat juru kunci siapa ya, juru kunci itu yang bimbing. Kondisi saat ini di sini ada sosok yang melihat kita apa enggak? Dari awal kita datang kemari ya, tadi sore
nggak cuman ada tapi banyak yang memperhatikan karena mungkin agak terusik dengan tujuan kita mungkin. Tapi aman nggak buat kita mas? Kan kita nggak ngapa-ngapain, cuma bercerita. Insya Allah aman. Seandainya nggak aman udah pasti ada serangan. Sampai sejauh ini mereka cuma memperhatikan, jadi Ngintip-ngintip tipis-tipis. iya. Buat para pejuang pusaka, kalau pengen nyari pusaka di sini banyak. Contoh. Misalnya di puncak bukit itu pusaka terus sama tombak yang dulu ada yang menancapkan di situ buat menumbal air laut agar nggak terlalu pasang. Kalau diambil nanti bisa pasang lebih tinggi dong mas? Ya itu konsekuensinya. Semua diambil ya otomatis bukit longsor, air laut nggak terkendali. Ini fakta apa mitos? Kalau untuk seperti itu saya bisa bilang fakta karena nggak cuman kali dua kali saya menyaksikan sendiri hal tersebut. Istilah orang Jawanya itu ngepasi pas kejadian alam ya saya kurang tahu, tapi kalau menurut pemahaman saya itu fakta. Banyak pusaka-pusaka yang diambil dari alam dan pada akhirnya itu membuat kerusakan alam. Jadi intinya kalau yang pengen berburu sebaiknya dicari tahu dulu ya, ini fungsinya buat apa, tujuannya buat apa. Jangan sampai asal ambil, asal cabut, nggak tahu apa-apa. Yang beresiko yang lokasinya ada di sini ya, yang berdiam diri di sini. Iya, untuk pusaka-pusaka yang ada di sepanjang pantai khususnya di Pulau Jawa itu ya nggak semua sih, cuman mayoritas memang fungsinya buat meninggal air laut. Karena tahu sendiri lah ya, Pulau Jawa itu bersebelahan langsung dengan samudra yang bukan hanya luas tapi sangat luas. Samudra Hindia. Iya. Ada nggak yang bisa diajak bicara di sini dari makhluk lembutnya? Kalau untuk yang bisa diajak bicara dari tadi kayaknya belum ada sih. Dari tadi saya berusaha untuk berkomunikasi. Saya dekati itu mereka menjauh. Saya dekati dia menjauh. Saya dekati dia menjauh. Untuk sementara kayaknya belum ada yang bisa diajak komunikasi ya. Oke teman-teman, karena waktunya makin lama makin malam, kita bawa keluarga dan bocil-bocil. Kayaknya untuk jalan-jalan malam ini cukup sampai di sini. Mungkin Mas Gendur mau ngasih penutup atau pesan terakhir sebelum kita pulang melanjutkan perjalanan. Teman-teman yang ingin berkunjung atau berwisata ya di pesisir pantai selatan, pesan saya sebisa mungkin hindari atribut atau baju warna hijau dan merah. Dan kalau dari teman-teman ada yang ingin berkunjung ya ke Pantai Karangbolong ya, yang suka napak tilas bisa datang saja langsung ke sini. Oke, itu saja Mas Gendur. Iya. Terima kasih.